Selamat siang teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pintu masuk menuju filsafat. Jadi pertama, filsafat ini adalah suatu ilmu yang membicarakan mengenai hakikat. Secara akademik, ilmu ini ada di rumpun. Kalau di UI itu di Universitas Indonesia masuk di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi filsafat masuk ke wilayah ilmu budaya. Kemudian kalau di UIN atau di perguruan tinggi Islam itu adanya di Fakultas Usuluddin, ada akidah filsafat. Juga di Universitas Parahyangan ada Fakultas Ilmu Filsafat dan Teologi ya gitu. Ya, yang pasti bahwa filsafat ini sebagai ilmu memiliki suatu memiliki pengetahuan yang sistematis yang tentu diajarkan agar si mahasiswa atau siapapun yang belajar tentang filsafat bisa berpikir secara rasional, kritis, radikal, dan mendalam gitu kan. Jadi tidak ada ruginya belajar filsafat itu. Apalagi berhadapan dengan lingkungan yang katakanlah hedonisme, penuh dengan kedangkalan. Kedangkalan ini bukan sesuatu yang kita harus hindari terus-menerus ya. Dia ada menjadi bagian dari hidup kita gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita ingin hedon gitu kan. Tetapi apa yang kita alami ini, apa yang kita hayati ini harus sampai kepada suatu kesadaran eksistensial gitu kan. Buat apa kita hidup? Dengan apa kita harus hidup? Apakah kita menemukan kebenaran? Apakah kita menemukan kebahagiaan? Nah, itu sesuatu yang sangat esensial di dalam belajar filsafat. Nah, filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, philos dan sophos. Philos adalah cinta dan sophos adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan mengenai cinta pengetahuan gitu kan, cinta pengetahuan atau mencintai hikmah gitu kan. Jadi filsafat berbicara mengenai cinta kepada kebijaksanaan. Ya, pintu masuk untuk memasuki kepada filsafat ini ya pertama membaca buku gitu kan, membaca buku filsafat. Kita pahami etimologinya, kita baca tentang ruang lingkupnya, sistematika filsafat. Ya, sistematika filsafat terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah berbicara mengenai ada dan seluas kenyataan. Kemudian berbicara tentang epistemologi, tentang teori pengetahuan. Kemudian aksiologi berbicara mengenai nilai dan keindahan gitu kan. Manusia itu membutuhkan kenyataan. Dia hidup di dalam suatu lingkungan, di dalam suatu gambaran mengenai sesuatu. Dia melihat sesuatu secara empirik. Gambaran empirik itu dia masuk ke dalam pikirannya. Lalu dia memikirkan apa yang dia lihat, apa yang dia persepsi, dan apa yang dia hubungkan dari setiap peristiwa itu kan. Tentang peristiwa kemanusiaan, tentang peristiwa alam. Itu kan menjadi ilmu gitu kan. Manusia merenungkan tentang peristiwa mengenai perubahan alam, tentang kehancuran alam, tentang kerusakan alam. Ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa kita pikirkan secara lebih mendalam gitu kan. Ini kerusakan alam ini karena manusia atau karena itu sebagai suatu proses alamiah gitu kan. Alam memang mengalami katakanlah suatu fase penghancuran, tetapi manusia bisa mempercepat kehancuran itu. Dan efeknya buat siapa? Ya untuk manusia itu sendiri gitu kan. Kemudian manusia ini memahami tentang realitas.
dia ingin memahami realitas, dia melihat sesuatu, dia memikirkan sesuatu, dia menghayati sesuatu. Ya, gitu. Pengetahuan itu empirik, segala sesuatu yang sering terjadi kepada kita, yang bisa kita buktikan keberadaannya, bisa kita lihat pembuktiannya, ini bersifat empirik gitu kan. Ini pengetahuan filsafat empirik. Juga ada pengetahuan yang bersifat rasional, adalah hukum-hukum aksiomatik tentang kebenaran gitu kan, bahwa 1+1 itu 2, bahwa yang sesuatu yang bertentangan itu tidak sama. Ini hukum mengenai prinsipium ya, identitas gitu kan. Jadi ada sesuatu yang bisa kita pikirkan untuk masuk ke dunia filsafat. Bahkan orang menganggap bahwa untuk belajar filsafat itu langsung masuk ke ranah wilayah ketuhanan gitu kan, berbicara mengenai Tuhan gitu kan. Ketika kita belajar filsafat, maka kita akan memahami tentang eksistensi Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu bisa kita jangkau? Apakah Tuhan itu meninggalkan alam ini ketika dia menciptakan, lalu dia meninggalkannya? Lalu apakah kejahatan itu bagian dari ciptaan Tuhan? Nah, apakah kalau segala sesuatu di dunia ini baik karena Tuhan, lalu kenapa ada kejahatan? Ini persoalan filsafat ketuhanan gitu kan. Nah, pintu masuk kepada filsafat ketuhanan ya membicarakan tentang eksistensi ketuhanan, bukti-bukti eksistensinya, bahkan cara menolaknya keberadaan Tuhan. Cara menolak keberadaan Tuhan ini juga bagian dari rumusan mengenai filsafat ketuhanan. Kemudian pintu masuk filsafat itu secara sistematis itu biasanya kita awali dari, yaitu kita belajar ontologi atau belajar tentang metafisika, sesuatu yang melampaui yang fisik gitu kan. Seseorang itu akan mempelajari pengetahuan yang bersifat fisika, yang terindrai, yang tercium, yang tersentuh, itu sesuatu yang bersifat fisik. Dan ada sesuatu yang bersifat metafisika, berbicara mengenai segala yang ada, segala sesuatu yang melingkupi segala sesuatu. Ia bersifat abstrak, ia ada sebagai pondasi suatu pemikiran. Misalnya di dalam filsafat Islam itu kan ketika berbicara tentang filsafat, pondasinya adalah berbicara tentang wujud atau ada dulu. Ketika kita berbicara tentang sesuatu, apakah kita harus memastikan dulu kita apa itu ada gitu kan. Ada Tuhan, ada pohon, ada makhluk, ada gunung. Itu adalah ada, ini melingkupi segala sesuatu. Nah, jadi pondasi ontologis ini sangat menentukan di dalam filsafat. Nah, di sini kita berbicara mengenai kenyataan gitu kan. Seseorang itu harus berbicara mengenai kenyataan. Lalu setelah kita menyadari kenyataan ini, kenyataan yang diam, kenyataan yang bergerak, kenyataan yang abstrak, kenyataan yang konkret, kenyataan yang sederhana, kenyataan yang plural, kenyataan yang material, kenyataan yang spiritual. Lalu kita akan mendekati tentang epistemologi. Apakah kita benar-benar yakin apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai mengenai suatu pengetahuan itu suatu benar? Apa itu suatu yang benar? Bagaimana kita bisa memastikan apa yang kita percayai, yang kita rumuskan itu benar? Benar menurut apa? Apakah berdasarkan pengalaman yang empirik? Apakah ini berdasarkan suatu teori? Lalu kita sebenarnya hanya mempercayai suatu teori saja, sehingga kebenaran kita itu tidak bersifat eksistensial, itu hanya bersifat referensi saja. Jadi kepala kita ini akan semakin berpikir lebih keras. Jangan-jangan kegagalan, keberhasilan, kesedihan kita ini sesuatu yang dikarenakan cara kita berpikir yang keliru gitu kan. Kita menakuti sesuatu berdasarkan apa gitu kan. Apakah itu
karena imajinasi, apa itu karena suatu kenyataan. Begitu juga kita menakuti sesuatu itu karena apa kita sudah mengalaminya, apakah kita sudah menjalaninya, itu hanya karena atau teori saja. Maka kebenaran itu ditopang oleh suatu pengetahuan rasional, pengetahuan empirik. Dan tentu saja ada sesuatu yang harus dibuat suatu adil gitu kan. Kita menakuti sesuatu karena itu hanya teori saja ya bahaya juga.